perkuliahan pada Yuk, silakan. sebentar Pak sinyalnya. Ya, yuk. Silakan, Mbak Elsa. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis. Kita baru pertama kali ini bertemu ya via tatap maya. Nama saya Doni Rizky Widya Mardika, sesuai dengan di kartu studi kalian. Insya Allah selama 1 semester kita akan belajar mengenai pengantar bisnis. Ya. Nah, di minggu lalu kalian sudah menyimak video saya yang ada di YouTube. Nah, sekarang kita akan live. Jadi, saya ada beberapa metode untuk pelajaran. Yang pertama, metode seperti kemarin, yaitu lewat YouTube. Yang kedua adalah lewat live seperti ini. Yang ketiga adalah nanti kalian mengerjakan soal. Nah, ini saya rekam pertemuannya, jadi nanti kalian bisa belajar lagi lewat YouTube. Jadi, semua saya dokumentasikan di dalam YouTube. Oke, teman-teman semua, saya minta untuk serius ya. Kita mulai perkuliahan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin berkaitan dengan pendahuluan ya, perkenalan dulu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dalam bentuk-bentuk usaha di Indonesia. Ya, sudah muncul share screen saya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Jadi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan bentuk usaha di Indonesia. Oke, bentuk-bentuk usaha di Indonesia. Nah, kenapa saya ajarkan ini? Karena untuk memperkenalkan kawan-kawan semua berkaitan dengan bentuk-bentuk bisnis yang ada di Indonesia dan bagaimana caranya mereka dibentuk. Ya, oke. Mbak Atika Husna, mungkin bisa disebutkan beberapa perusahaan yang sampean tahu berkaitan dengan usaha yang ada di Indonesia ini, usaha-usaha apa misalnya? Boleh PT, boleh CV gitu. Apa? Kayak PT-PT gitu Pak, apa usaha ya, yang PT? kayak Boleh? Yamaha mungkin? Apa? Yamaha, Astra Oke, gitu? Yamaha. Ya, betul ya. Jadi contohnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi satu jenis yang pertama disebut dengan PT atau perseroan terbatas. Nah, kok bisa disebut perseroan terbatas? Bagaimana? Nah, saya akan jelaskan di saat ini ya. Perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas atau PT ini kenapa bisa disebut terbatas? Karena ada pemisahan antara modal dengan pemiliknya ya. Maksudnya begini. Jadi saya kasih contoh ya, kalau kalian misalnya membuat usaha gitu. Kalau kalian membuat usaha, misalnya di sini ada Alsa ya, ada Atika, ada Dika. Misalnya gitu ya. Ada Dika, terus ada misalnya siapa lagi ya? Ada Wahyu. Gitu ya. Nah, misalnya mereka berempat sepakat untuk membentuk PT, disebut dengan PT Sejahtera, misalnya gitu ya, PT Sejahtera. Nah, maka
Sekarang yang jadi persoalan adalah berapa modal masing-masing, ya. Nah, modal masing-masing misalnya diputuskan Alsa sebanyak 35 juta, ya, Atika sebanyak 10 juta, terus Dika sebanyak 15 juta. Berapa itu berarti? 60 ya, Wahyu 40 juta. Nah, oleh sebab itu totalnya adalah berapa teman-teman semua? Totalnya adalah 100 juta ya. Iya, Pak. Totalnya 100 juta. Nah, sekarang komposisinya masing-masing berapa teman-teman? Alisa 35%, Atika 10%, ya. Terus Dika 15%, terus Wahyu 40%. Nah, angka 100 juta ini nggak bisa diulik-ulik teman-teman, nggak bisa diambil. Artinya ada pemisahan antara pemilik ya. Ini saya kasih garis apa warnanya ya? Ini aja. Saya kasih garis ungu ya. Artinya apa? Dipisah antara uang 100 juta dengan pemiliknya. Pemiliknya Alsa, Atika, Dika, dan Wahyu. Ya, sehingga kalau misalkan PT itu nanti ada apa-apa, maka tidak akan sampai ke harta pribadi masing-masing ini. Gitu, ya. Itu disebut dengan perseroan terbatas. Terbatasnya di apa? Di pemisahan. Jadi membatasi antara antara uang yang sudah disetorkan dengan yang harta pribadi masing-masing. Kan kalau misalkan Alisa sudah setor 35 juta untuk membuat usaha, maka Alsa juga punya modal, bukan modal ya, punya uang pribadi ya pastinya untuk hidup sehari-hari. Itu nggak bisa dicampuri atas urusan perusahaan. Jadi ada batasan yang jelas antara yang pemilik ya, yaitu Alisa, Atika, Dika, dan Wahyu terhadap uang yang sudah disetorkan. Jadi kalau ada apa-apa, maka yang harus mengganti rugi adalah modalnya ini. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi kenapa disebut terbatas? Karena terbatas antara pemilik dengan uang yang sudah disetorkan. Itu perseroan terbatas. Ya. Nah, di Indonesia perseroan terbatas itu ada dua, teman-teman ya. Ada perseroan terbatas yang sifatnya tertutup. Terus kemudian ada yang sifatnya terbuka. Ya. Nah, kalau contoh saya tadi ya, contoh saya tadi itu adalah yang tertutup. Ya, Alisa, Atika, Dika, Wahyu membentuk sebuah usaha, ya, itu tertutup. Kenapa tertutup? Karena pemodal, ya, saya tulis di sini ya, pemodal hanya orang-orang tertentu. Ya, kayak misalnya Atika, Alsa, Dika sama Wahyu kan orang tertentu ya, bukan masyarakat umum, ya, bukan masyarakat umum. Tapi orang-orang tertentu yang memang dia memiliki kesepakatan untuk membangun sebuah usaha. Gitu. Ya, kalau terbuka bagaimana Pak? Kalau terbuka begini ceritanya. Ya, saya ceritain ya. Misalnya sudah ada 100 juta, gini ya, komposisinya seperti ini. Nah, kemudian tiba-tiba mereka berempat sepakat untuk mengubah usaha mereka yang sudah tertutup menjadi terbuka. Sehingga dia menawarkan modal tambahan sebanyak 150 juta yang ditawarkan kepada masyarakat. Ya. Nah, istilah ini disebut dengan IPO, ya, atau Initial Public Offering. Initial Public Offering. Artinya menawarkan perusahaannya kepada masyarakat umum. Ya, sebanyak 150 juta. Misalnya masyarakat umum ini akhirnya total bisa memberikan dana tambahan sebanyak 150 juta. Berarti sekarang modal perusahaan kita, perusahaannya Alisa, Atika, Dika, Wahyu, ada berapa teman-teman? Totalnya. Berapa? Berapa teman-teman? Mbak Wahyu bisa menjawab, Mbak Wahyu Ningsih? 250, Pak. 250 juta, ya.
Nah, karena 250 juta berarti sekarang komposisinya sudah berubah, teman-teman. Bukan lagi 35%, tapi berapa? Ya, berapa, teman-teman? 35 per 250 berarti berapa persen dihitung. Coba saya minta tolong dihitungkan ya. Ada yang bisa menghitungkan? Mbak siapa ya? Mbak Fatwa bisa menghitungkan? Tolong ya. 35 dibagi 250 kira-kira berapa? Bawa kalkulator enggak? Iya benar Pak. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai Mbak siapa tadi? Fatah ya? Siapa? Fatah ya, benar ya? Tadi berapa Pak? 35 dibagi 250 juta. Berapa? Jadi sudah enggak 35% ya pastinya ya. Berapa Mbak? 35 dibagi total modalnya kan sekarang 250 juta. Jadi berapa persen itu? 1,4. Berapa? 1,4. 1,4. 35 juta dibagi 250 juta berapa? (0,14) ya, berarti 14%. 14% ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kan turun ya. Dulu 35%, sekarang 14%. Kenapa? Komposisinya lebih besar, ya. Sekarang coba yang Atika, Mbak siapa tadi ya? Mbak Nadila bisa minta tolong dihitungkan 10 dibagi 250 juta berarti berapa? 0,04. Oke, berarti 4% ya. Oke, Mbak siapa lagi ya? Mbak Ashifa bisa membantu 15 dibagi 250 juta berapa? 0,06. Oke, berarti 6% ya. Yang ini 40 juta, ada yang mau menjawab? 16%. 16% Pak. 16% ya. Oke, yang terakhir masyarakat berarti 150 dibagi berapa? 250 ya, berapa, teman-teman? 6. 6%. 6%? Masa 60. 60%. 60% ya? Oke, 60% ya. Oke. Jadi sekarang komposisi terbanyak adalah masyarakat dengan modalnya adalah 150 juta. Nah, itu disebut dengan terbuka. Jadi definisinya adalah terbuka itu berarti masyarakat memiliki komposisi modal. Ya, gitu ya. Tadi berarti komposisinya berapa? Di contoh tadi 60%. Itu cara ngitungnya ya, teman-teman ya. Nanti soal tesnya seperti itu. Kurang lebih ya, kurang lebih kalau saya kasih cerita seperti itu. Jadi, saya ulangi, tertutup itu berarti pemodalnya hanya ada 4 dan orang-orang tertentu saja, yaitu ada Alsa, Atika, Dika, sama Wahyu. Nah, itu kan orang-orang tertentu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman sebelum saya lanjutkan? Belum, Mbak. Oke ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, yang kedua disebut dengan CV. Nah, CV ini kepanjangannya itu bahasa Belanda ya, teman-teman ya. Teman-teman nggak perlu mencari tahu, yang penting CV gitu aja.
Nah, bedanya dengan CV apa? Nah, kalau CV ini sama-sama juga menyetorkan modal, ya, sama-sama menyetorkan modal. Sama-sama setor modal, hanya saja dia nih ya, saya kasih tanda merah, dia tidak ada pisah batas harta. Tidak ada pisah batas harta. Pisah batas harta, ya. Nah, tidak ada pisah batas harta ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya kita ini di sini kalau misalnya tadi Atika terus Dika, Alsa, Wahyu ini sama-sama menyetorkan sekian, ya udah berarti itu disetorkan ke notaris, terus kemudian si Alsa, Atika, Dika, Wahyu ini masih tetap bisa dikenai hukuman jika perusahaan ini ada tagihan-tagihan yang perlu dibayarkan atau mungkin ada tuntutan-tuntutan hukum yang diperlukan. Jadi tidak ada pisah batas harta sampai ke harta pribadi. Itu CV seperti itu. Ya. Jadi CV itu sama kayak PT, hanya kalau CV itu dia tidak ada pisah batas harta antara pemilik dengan harta yang sudah disetorkan. Jadi misalnya kalau ada apa-apa, ya tetap harta pribadi bisa kena. Itu CV. Namun untuk pengurusannya CV ini jauh lebih mudah daripada PT karena PT modalnya butuh sekitar puluhan juta ya untuk mendirikan PT. Tapi kalau CV itu relatif lebih terjangkau. Contohnya apa CV? Ada yang tahu CV apa gitu di dekat-dekat kalian gitu? Mbak Maulida, contohnya apa? Di sekitar Anda ada CV apa? Coba tolong di mic-nya dibuka ya. Gimana? Payu Jawa. CV macam-macam di sekitar ada CV Bumi Sejahtera, itu biasanya kalau CV itu tertutup ya biasanya ya. Jadi kita jarang tahu, jarang terkenal gitu loh CV itu kayak apa gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan berkaitan dengan CV? Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga adalah yayasan. Nah, mungkin pernah dengar ya yayasan ya. Nah, kalau yayasan ini beda sendiri teman-teman. Yayasan ini itu non-profit ya, non-profit organization. Nah, kenapa non-profit? Ya karena memang dia tugasnya bukan untuk nyari keuntungan, tapi untuk ini ya, apa ya istilahnya ya, untuk bisa membuat sebuah organisasi yang sifatnya sosial biasanya. Biasanya yayasan itu sosial. Misalnya apa? Yayasan bantuan apa? Bantuan hukum, yayasan bantuan apa? Ya, jadi beda ya. Kalau yang nomor 1 sama 2 itu sama-sama profit oriented ya. Sedangkan yang ketiga ini yayasan ini berarti dia tidak profit oriented atau bahasa bisnisnya namanya non-profit organization. Organisasi yang tidak mencari keuntungan. Oke ya, contohnya apa yayasan itu? Yayasan pendidikan apa? Itu kan pasti banyak ya. Biasanya kalau kampus-kampus swasta itu bentuknya yayasan. Ya, misalnya kampus swasta itu bentuknya yayasan ya. Jadi dia non profit, dia tidak mencari profit tapi untuk bisa survive dia mencari pendapatan tapi tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Lalu yang ada lagi apa? Perkumpulan. Ada istilah namanya perkumpulan. Nah, kalau perkumpulan ini biasanya misalnya perkumpulan dosen Indonesia misalnya gitu ya. Nah, itu berarti tujuannya ya sama. Non-profit organization juga. Hanya saja perkumpulan ini lebih kecil. Dia tidak bisa membangun kampus, dia nggak bisa. Ya ini sifatnya lebih kecil ya. Seperti yayasan. Ya, seperti yayasan cuman dia skopnya lebih kecil.
tapi lebih kecil. Oke ya. Jadi sudah ada 4 yang kita ketahui ya. Ada PT ya. Terus kemudian ada CV, kemudian ada yayasan, ada perkumpulan. Oke, yang kelima, terakhir ya saya rasa yang kelima ya, jenis-jenis usahanya, yaitu UMKM. Ya, mungkin kalian pernah dengar ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke, jadi UMKM ini yang banyak sekali tetangga-tetangga kita buat ya, misalnya usaha keripik tempe. Nah, usaha itu yang kecil-kecil ya. Jadi mereka dibedakan atas dasar aset, ya, aset dan omset. Jadi kalau omsetnya masih kecil, dia yang mikro. Kalau usahanya itu masih asetnya di atas 50 juta tapi di bawah 100 juta, itu kecil. Dan selebihnya adalah menengah. Gitu ya. Jadi beda-beda teman-teman. Untuk yang UMKM ini banyak kita jumpai di dekat kita ya, kayak keripik tempe, terus apalagi keripik singkong dan sebagainya, itu namanya usaha kecil ya. Usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Kalian mungkin di dekat-dekat kalian ada ya. Gitu. Coba misalnya siapa ya? Mbak Jessica Yuliana Dewi, bisa diceritakan di dekat rumah ada usaha apa gitu contohnya? Di rumah sendiri juga bikin keripik, Pak. Oh, bikin keripik ya. Rumahnya di mana, Mbak? Rumahnya di Suro. Oh, Suro. Ya. Nah, itu contoh ya teman-teman ya, usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Nah, itu membuat tadi keripik tempe ya. Keripik tempe ya, Mbak ya? Keripik pisang sama singkong, Pak. Oh, keripik singkong sama pisang. Dijual di mana aja, Mbak? Biasanya di pasar sama warung-warung terdekat sini aja. Oh, gitu. Nah, itu ya contoh dari sebuah usaha. Terima kasih, Mbak Jessica. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Belum, Mbak. Oke ya, jelas ya. Oke. Nah, sekarang saya mau sedikit masuk di bagian perusahaan terbuka tadi ya. Oke. Nah, ini agak rumit ya, tolong diperhatikan dengan baik. Nah, jadi kalau tadi saya ngomong komposisinya ada Alsa ya. Alsa nomor 1, kemudian ada siapa lagi tadi? Dika, ada Atika, terus kemudian ada Wahyu ya. Nah, dari 4 orang ini kan kemudian dia memutuskan untuk menambah modal ya, sehingga ada nomor 5 namanya masyarakat ya. Nah, ini posisi seperti ini sudah merupakan perusahaan terbuka. Jadi kalau kita lihat di sekitar kita, contoh perusahaan terbuka apa? Banyak banget, BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Gudang Astra, garam. Gudang Garam. Perusahaan tertutup apa? Kalau tutup Jarum itu tertutup ya teman-teman ya. Nah, kalau yang terbuka contohnya tadi yang saya sebutkan. Nah, sekarang tadi kita sudah menyimpulkan bahwa perusahaan tadi sudah dimiliki oleh masyarakat sebanyak kurang lebih 60% ya tadi ya. Nah, sekarang artinya berarti masyarakat sekarang memegang komposisi modal. Sehingga karena masyarakat itu memegang komposisi modal ya,
Maka sekarang dia disebut sebagai investor. Ya, investor atau kalau di bahasa keuangan disebut dengan pemegang saham. Ya, mungkin kalian pernah dengar ya namanya saham ya, pemegang saham. Jadi saham itu adalah selembar kertas ya, selembar kertas atau sebuah lembar keterangan yang berisi tentang komposisi modal yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya masyarakat ini 60% ini terdiri dari Jessica, Fahrul, Ilian, dan lain sebagainya sampai banyak. Biasanya setiap orang untuk memiliki sebuah saham itu komposisinya itu kecil-kecil ya teman-teman ya. Mungkin cuma 0, berapa persen gitu. Jadi nggak banyak. Tapi kalau di total itu sebanyak 60% gitu. Jadi masyarakat yang memegang komposisi modal itu disebut dengan investor atau pemegang saham. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau masyarakat punya sahamnya PT Sejahtera tadi ya, maka masyarakat bisa nggak menjual kepemilikannya kepada orang lain? Bisa. Nah, itu disebut dengan trading saham atau jual beli saham. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi prosesnya ada dua teman-teman. Tadi ketika yang pertama itu disebut dengan pasar primer. Ya, pasar primer itu adalah ketika 4 orang tadi ya, Alsa, terus kemudian Atika, kemudian Dika, kemudian Wahyu, itu mengajak masyarakat untuk bisa membeli perusahaannya. Nah, itu disebut dengan pasar primer, yaitu pasar yang pertama. Ya, pasar jual beli antara pemilik yang pertama dengan pemilik yang kedua, yaitu masyarakat. Setelah itu, ketika harga sahamnya sudah diperjualbelikan, maka masuk ke dalam pasar yang namanya sekunder. Ya, pasar sekunder. Nah, pasar sekunder itu adalah jual beli kepemilikan. Ya, kepemilikan modal tadi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Jadi misalnya masyarakatnya ini salah satu masyarakatnya adalah Ilian, begitu ya. Ilian sudah beli di sini. Terus kemudian di pasar sekunder dia jual lagi kepada Fahrul, misal gitu ya. Maka jual beli ini disebut dengan jual beli yang berada di pasar sekunder. Gitu ya. Jadi ada dua pasar ketika kita ngomongin bisnis ya. Satu bisnis yang sifatnya primer, berarti bisnis itu diperjualbelikan antara pemilik aslinya dengan masyarakat pada umumnya. Ya. Lalu yang kedua, ketika Ilian sudah punya sahamnya, misalnya di sini Ilian punya 10.000 lembar. 10.000 lembar ya. Satuannya lembar kalau saham ya. Atau kalau 10.000 berarti ada 100 lot. Nah, lot itu per satu lot itu adalah 100 lembar. Jadi kalau 10.000 dibagi 100 sama dengan 100 lot ya. 100 lot. Nah, maka dijual ke Fahrul. Fahrul pengen berapa? Oh, Fahrul pengen beli 2.000 lembar. Ya udah dijual. Tinggal kesepakatan harganya berapa. Nah, itu pasar sekunder. Bisa membedakan ya. Jadi alur bisnis dari mulai berdiri itu para pemiliknya akan mensepakati untuk bisa setor modal 100 juta. Tadi yang pertama ya. Kemudian dia akhirnya memutuskan 4 orang untuk IPO atau menambah modal lagi dengan cara menambah struktur modal tadi ya, sehingga menjadi 250 juta. Setelah menjadi 250 juta, nah kemudian pemilik masyarakat ya atau pemilik modal yang baru itu menjual belikannya lagi di pasar sekunder. Itu disebut dengan pasar sekunder atau sahamnya diperjualbelikan di dalam pasar sekunder. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Silakan. Pak mau tanya Pak. Silakan. Kan itu kan saham kan naik turun Pak. Itu karena apa Pak? Oke, saham naik turun karena apa? Saham naik turun itu karena hukum permintaan dan penawaran. Sudah dapat pengantar ekonomi mikro belum? Belum ya? Atau pengantar ekonomi mikro ini sama saya? Enggak ya? Enggak ya, bukan ya kelas satunya. Nah, misalnya ya, sekarang saya kasih contoh. Misalnya Ilian itu punya saham dari PT Sejahtera tadi ya. Saya lanjutkan ceritanya ya. Misalnya Ilian itu beli dulu harganya per lembar Rp500. Ya, oke, Rp500.
Nah, terus kemudian Fahrul juga punya. Fahrul punya ini ya, sahamnya harga berapa? Sama-sama 500 gitu aja ya. Sama-sama 500. Oke. Nah, terus Ilyan dan Fahrul sama-sama pengen ngejual. Ya, pengen ngejual. Nah, di sini pengen dijual harganya 600. Ya. Terus di sini Fahrul pengen jual 700. Ini jual ya. Jual. Nah, kalau sekarang Ilyan dan Fahrul jual, harus ada yang beli apa enggak? Untuk mencapai sebuah harga. Ya harus ada dong. Kan namanya jual beli nggak mungkin kalau nggak ada yang beli. Nggak mungkin juga kalau nggak ada yang jual. Sehingga harus ada yang beli. Misalnya siapa di sini? Di sini ada Jessica. Ya. Jessica misalnya di sini bersedia membeli di harga 400 saja. Dia nggak mau terlalu mahal. Terus ada Nadila. Nadila mau beli di harga 450. Ya. Nah, maka ini nggak match ya. Artinya harga belum bisa terbentuk. Oke? Ya. Nah, terus sekarang lanjutannya gimana, Pak? Oke, terus muncul Irma. Irma muncul, aku nggak apa-apa deh kalau punya aku tak jual 400. Nah, kesepakatan antara Jessica dengan Irma ya itu disebut dengan equilibrium kalau di ekonomi pro. Artinya harga yang terbentuk di pasar itu adalah Rp400 per lembar untuk sahamnya PT Sejahtera. Ya. Lanjut. Sekarang tiba-tiba muncul siapa lagi? Misalnya muncul Kevin. Muncul Kevin ya. Muncul Kevin di sini Kevin bersedia membeli di harga 600 ya. Nah, 600 kan cocok sama si Ilyan. Nah, maka harganya naik nih saham itu. Jadi bukan 400 tapi berapa? 600 karena terjadi kesepakatan antara Ilyan dengan Kevin. Nah, kurang lebih seperti itu mengapa harga saham bisa naik bisa turun. Yaitu karena ada hukum permintaan dan penawaran. Ya, kekuatan permintaan dan penawaran itu membentuk sebuah harga kesepakatan atau yang disebut dengan equilibrium. Ya, yang pertama tadi harganya 400 kemudian naik 600 karena ada apa? Ada kesepakatan baru bahwa harga bisa dibeli di harga 600. Itu kan sama kayak kita jualan buah di pasar. Kenapa kalian itu bersedia membeli jeruk Rp10.000 per kilo, misalnya anggap aja segitu ya? Karena secara umum harga jeruk itu segitu memang gitu loh. Jadi harga yang terjadi di dalam pasar itu adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Tadi siapa yang tanya tadi? Ya, Ya, sudah ketemu ya, Kevin ya, paham ya? ya Pak. Ya. Ada lagi yang tanya? Pak mau tanya, Silakan. itu kan harga jeruk misal sekilo itu 10.000. Itu yang menetapkan 10.000 itu siapa? Kok bisa 10.000 semua gitu? Ya. Ya, yang menetapkan siapa? Itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau misalkan sekarang saya tanya Mbak Irma, kalau ada harga jeruk 50.000 sekilo, Anda mau beli apa enggak? Enggak ada kan? Nah, kalau enggak ada yang beli, maka harganya nanti lama-lama akan turun karena penjual enggak mungkin berani ngejual harga yang terlalu tinggi kan. Akhirnya lama-lama karena enggak laku dia turun terus. Akhirnya sampai mencapai kesepakatan antara pembeli. Ya. Nah, kalau misalkan sudah murah, kemudian kok teman-teman lain juga harganya sama atau kompetitor lain juga sama, maka pembeli juga pasti akan rela untuk membeli segitu karena memang harga secara umum segitu. Ya, jadi siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah penjual dan pembeli itu sendiri. Perilaku keduanya membentuk harga kesepakatan. Sehingga yang terbentuk di pasar adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ya, gitu. Gitu ya Mbak Irma ya. Ya, Pak. Yang lain ada?
Pak, mau Nah, ini tanya. saya jelas. Silakan. Ya, Kak Risma Suci Ramadhani. Gimana? Kan kalau misalnya seseorang punya saham gitu, terus orangnya Hmm. itu meninggal gitu, sahamnya bisa diwariskan? Apa gimana? Sahamnya nanti bisa ditransfer ke akhirat nanti, Mbak. Enggak, bercanda. Sahamnya itu bisa diwariskan. Nanti ada ini ya, ada apa? Ada hitam di atas putihnya ya, perjanjian kalau nanti siapa yang mewariskan gitu ada. Gitu ya, Mbak ya. Baik, Ya, Pak. ini ada contohnya ini ya, contohnya ini namanya pasar sekunder, teman-teman. Ya, ini akun Premier saya, akun Premier saham saya. Nah, ini yang sebelah kiri gerak-gerak terus ya. Itu gerak terus setiap detik itu karena ada perdagangan, ada penjualan, ada pembelian. Ya. Nah, terjadinya seperti ini. Kalian perhatikan di bagian bawah nih ya. Bagian TLKM ini, sahamnya namanya TLKM. TLKM itu adalah Telkom, ya. Harganya terakhir adalah 3.380, ya. Nih ya yang saya kasih biru-biru nih ya. Nah, di sini teman-teman semua, kita bisa lihat bahwa di bagian di saham Telkom ini yang namanya bid ini adalah pembelian. Ya, kalian berani beli berapa? Ya, misalkan kalian berani beli 3.370 nih, sebanyak berapa lot? 13.000. Ya, ini ada pembelinya siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ya. Jadi ini antreannya, teman-teman. Ya. Sedangkan kalau over itu adalah antrean penjualan. Orang kalau jual itu pengennya harganya tinggi apa rendah? Tinggi. Tinggi ya. Sehingga kalau menawarkannya paling tinggi, maka dia nggak akan langsung bisa kejual, karena kan harus nunggu yang harganya kesekian. Nih loh, antreannya nih loh. Sedangkan kalau pembeli itu pengennya beli di harga rendah, 32.90. Ya kan, paling rendah kan di bawah ini. Ya. Nah, maka ketika belum bisa mendapatkan harga yang cocok, maka kita akan antre dulu gitu, nggak bisa langsung. Ya. Jadi yang namanya harga itu kesepakatan antara bid dan offer. Bid itu pembelian, offer itu penawaran. Ya. Kalau kalian pengen jual cepat, ya kalian jual di harga yang murah. Ya, harga yang rendah. Kalau kalian pengen beli cepat, ya kalian beli di harga yang paling tinggi saat itu. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak. Belum, Mbak. Jadi kesimpulannya adalah bisnis ya. Bisnis itu sebenarnya macam-macam, teman-teman semua. Kalau kita bicara masalah keuntungan ya, jadi kita kan pengennya kan keuntungan ya dalam bisnis. Ya, keuntungan. Nah, keuntungan ini bisa didapat dengan cara tadi selisih ya. Selisih, keuntungan itu selalu selisih. Selisih antara pembelian ya, pembelian dengan penjualan. Misalnya beli sahamnya adalah 500, kalian jual 1.000, itu udah untung ya, satu lembarnya misalnya seperti itu. Atau kalian jualan keripik singkong, harganya kalian beli atau kalian produksi harganya adalah HPP-nya 2.000, kalian jual 4.000, nah itu juga sebuah keuntungan. Ya, maka kalau kita bicara tentang bisnis, bisa dalam lingkup PT, ya, terus kemudian ada CV, kemudian yayasan dan perkumpulan adalah sosial. Jadi dia tidak mencari keuntungan. Gitu ya. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke. Kalau belum ada, nah kuliah saya sampai di sini dulu ya. Untuk hari ini kita belajar berkaitan dengan bisnis. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Mungkin kita akan ngerjakan soal lagi. Nah, ini sepertinya kita akan ketemu tatap muka, tapi saya belum tahu
tanggal berapa, karena sepertinya Salatiga PPKM-nya sebentar lagi mau turun, mau ke PPKM level 2. Nah, kita berharap nanti kita bisa bertemu di kelas ya, sehingga pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Gitu. Terima kasih semuanya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.